Jumpa dalam pembelajaran berbasis IT. Sebelum kita mulai, berdoa dan Ramadan kepada doa selesai. Ya. Bersama saya Ahwat Anding SPD GR akan membawakan materi sebagai berikut, namun kita awali dengan menyanyikan lagu kemerdekaan ciptaan Haji Mutahar. Judulnya Merdeka. Saya menyanyi, nanti diikuti di rumah masing-masing saat Anda menonton video ini, sebagaimana kita mengenang kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik, itulah dia lagu pengantar kita sebagai motivasi, sebagai loyalitas kita, integritas kita terhadap nusa dan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke. Ini materi yang akan kita pelajari dan Bapak Guru akan jelaskan. Pertama, yaitu pernyataan mengenai gagasan politik, moral, dan keagamaan. Materi ini, pada umumnya, pernyataan ini menjadi jiwa dari sebuah konstitusi yang dianut atau dimuat di pembukaan konstitusi kita. Sehingga konstitusi sebagian besar memuat pernyataan pengakuan terhadap Tuhan dan pernyataan keadilan, kebebasan, persamaan, serta kesejahteraan umum akan dijamin oleh konstitusi kita. Jadi konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya dijamin mengenai pengakuan kita terhadap Tuhan. Di dalamnya juga tercantum pernyataan keadilan, kebebasan, persamaan, serta kesejahteraan umum. Itu semua dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, fungsi atau ketentuan mengenai struktur organisasi negara. Fungsi konstitusi salah satunya adalah sebagai pembatas kekuasaan negara. Oleh karena itu, konstitusi membuat ketentuan-ketentuan tentang pembagian kekuasaan negara yang baik kepada badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Jadi lembaga atau badan legislatif itu juga dibatasi oleh konstitusi. Itulah fungsi konstitusi, bahwa dia membatasi kekuasaan negara, baik itu badan legislatif, eksekutif, yudikatif.
Legislatif itu yang mana? Legislatif itu terdiri dari MPR, DPR, DPRD, DPRD tingkat 1 sampai DPRD tingkat 2, serta DPD. Eksekutif itu yang mana? Eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden, para menteri dalam kabinet, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan seterusnya. Yudikatif itu yang mana? Yudikatif itu lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke. Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lahir pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar pertama ini berlaku 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam 2 periode. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Yaitu bentuk negaranya negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, bentuk kabinetnya presidensi. Periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 bentuk negara yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet yaitu kabinet parlementer. Jadi ada 2 periode dalam atau 2 tahapan dalam aturan pokok ketatanegaraan dalam periode Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku pada masa 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di situ sangat jelas bentuk negara kita berbeda, bentuk pemerintahan kita berbeda, serta bentuk kabinet pun berbeda. Masa itu, dengan perbedaan yang ada, maka ketatanegaraan kita pun berbeda. Namun, untuk masa awal kemerdekaan ini, pemberlakuan konstitusi menjadi sebuah pelajaran menyesuaikan dengan keadaan, sehingga dari awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar ini sebagai konstitusi negara terjadi pemikiran-pemikiran yang memperbaharui, dicari bentuk penegara, bentuk pemerintahan, bentuk kabinet dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, juga mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Nur supaya kehidupan kebangsaan Indonesia, maka menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu dan seterusnya. Itulah Undang-Undang Dasar kita yang terdiri dari 4 alinea, di mana alinea keempat itu terdapat tujuan negara kita, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 kita waktu pertama diberlakukan itu terdiri dari 16 bab. Terdiri dari 37 pasal serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Yang ketiga yaitu penjelasan resmi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penjelasan ini menjelaskan tentang isi daripada batang tubuh yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal per pasal. Yang kedua, konstitusi yang berlaku di Indonesia pada masa 27 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1950 adalah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Bentuk negara kita yaitu negara federasi atau serikat. Bentuk pemerintahan republik. Bentuk kabinet parlementer. Sama dengan periode kedua waktu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistematika dari konstitusi RIS adalah 1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea, diganti dari pembukaan menjadi mukadimah, tapi alineanya tetap 4 sama. Batang tubuhnya terdiri dari 6 bab. Oke, di sini berbeda dan 197 pasal tanpa pasal-pasal peralihan atau pasal-pasal tambahan. Yang ketiga bukan penjelasan tapi lampiran. Ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar periode awal. Jadi 6 bab dengan 16 bab dikurangi 10 bab, 36 pasal ditambah menjadi kurang lebih 130 pasal menjadi 197 pasal. Ini menjadi batang tubuh undang-undang atau konstitusi kita yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masa ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negara kita negara kesatuan. Bentuk pemerintahan republik. Bentuk kabinetnya adalah parlementer. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Sementara ini adalah 1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea. Akan tetapi rumusannya tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini dia berbeda. 2. Batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Ketiga,
Undang-Undang Dasar 1950 ini atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini tidak ada penjelasan. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar periode awal dan Konstitusi RIS. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku hingga 5 Juli 1959 hingga sekarang. Dia berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan hal-hal yang maksud saya tidak berjalan dengan baik atau ada kekacauan di berbagai bidang. Oleh karena itu tidak mungkin lagi mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggunakan demokrasi liberal, sehingga pada 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan kita republik, sedangkan bentuk kabinet kita adalah presidensi. Pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen. Apa itu amandemen? Amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dan berlangsung hingga 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 1999 itu periode yang mengalami periode amandemen pertama. Amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen ketiga pada tahun 2001. Sedangkan amandemen keempat itu pada tahun 2002. Jadi 4 kali amandemen dengan jeda waktu 1 tahun. Setiap tahun mengalami perubahan dari 1999 sampai tahun 2000. Ya, berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Setelah membahas tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, kita masuk ke amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis, prosedural, yang tidak mempengaruhi pemikiran Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan yang secara garis besar adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilakukan jika sedikitnya dihadiri sepertiga anggota MPR, sedang untuk keputusan diambil jika disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR yang hadir. Ketika ketentuan tersebut tentu memberi konsekuensi yang luas di MPR, maka oleh sebab itu jika ada fraksi yang menguasai lebih dari 2/3 kursi MPR yang mengatakan tidak setuju, maka kesepakatan akan sulit tercapai. Jadi begitu sulit untuk merubah Undang-Undang Dasar karena sudah dicantumkan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sepertiga dari anggota MPR itu, dari total keseluruhan anggota MPR, sepertiganya harus hadir. Dari sepertiga yang hadir, 2/3-nya harus menyatakan setuju. Barulah kemudian amandemen bisa terjadi. Oleh sebab itu, maka alasan untuk mengganti Undang-Undang Dasar itu sangat bersifat rigid atau kaku. Jadi pada awal ditetapkannya Undang-Undang Dasar sudah banyak terdapat penyelewengan kekuasaan, baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Bahkan pada masa Orde Baru, hanya merekalah para pemimpin yang boleh menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya mereka sendiri, sementara MPR hanya tinggal mengesahkan saja. Contoh pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara mufakat.
dan calonnya harus hasilnya Soeharto berhasil menjadi presiden selama kurang lebih 35 tahun. Berawal dari situlah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai. Dan kira-kira begitulah alasan amandemen dari Undang-Undang Dasar kita. Oke, demikianlah materi yang Bapak Guru sajikan. Semoga bermanfaat dan materi ini dipelajari dengan baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Untuk itu, terima kasih atas atensinya, motivasinya untuk menonton video Bapak. Terima kasih.